Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surti Kandi Himayana dari SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pelopor dan penggerak dalam dunia pendidikan yang menumbuhkan kesadaran terhadap siswa pribumi akan hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara individu ataupun sebagai bagian dari masyarakat. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga dalam prosesnya kita harus memerdekakan siswa sebagai manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pembelajaran yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi murid agar dapat tumbuh sesuai kodratnya. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak berada, termasuk adat budaya dan geografis. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kondisi waktu atau zaman yang berhubungan dengan kondisi pendidikan yang selalu berubah dan bergerak dinamis. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berbasis pendidikan karakter seperti nilai keagamaan, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan moral pendidikan abad 21 saat ini. Kemajuan teknologi yang pesat membuat perubahan cara siswa belajar dan berinteraksi, di antaranya sikap individualistik, asosial, dan apatis. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan situasi ini. Oleh karena itu, pendidik diharapkan mampu mempersiapkan siswa dengan kodrat zamannya, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan zamannya. Pendidikan harus mampu menciptakan siswa yang berbudi pekerti, yang memiliki karakter, berintegritas, bersadar pada etika dan moral, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selama ini, saya selalu berpikir bahwa anak-anak terlahir sebagai kertas putih, dan kitalah yang menjadi orang tuanya, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya yang membuat mereka berwarna, bercorak, dan bergambar sesuai apa yang kita mau. Dan ternyata saya salah. Anak-anak tidak terlahir sebagai kertas putih kosong, tapi mereka terlahir sebagai kertas putih yang bercorak samar yang berbeda-beda tiap anaknya. Dan tugas kitalah yang bantu mereka menebalkan garis-garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya yang merdeka. Manusia yang mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri, lahir dan batin tidak tergantung dengan orang lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Cirebon sebagai bahasa daerah pada hari Selasa, memakai baju dan atribut lainnya pada hari jadi Kota Cirebon, atau contoh lainnya melakukan kunjungan ke sentra batik, belajar cara membatik, dan membuat aneka kerajinan dari batik yang nantinya akan mereka pamerkan di sekolah.